Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng sama gua. Jadi di video kali ini kita mau ngeliat anaknya si Loli yang sekarang umurnya itu udah kurang lebih 2 minggu ya. Nah, ini si Lolinya lagi di luar. Biasa dia minta ulet Hongkong. Ini kita kasih dulu. Aduh. Nah, apakah di umur 2 minggu ini si Joynya udah bisa dipegang atau belum? Kalau menurut gua itu udah boleh, tapi gua biasanya itu megangnya nggak terlalu lama. Paling lama itu sekitar 2-3 menitan. Itu sih yang biasa gua lakuin ke anak-anaknya si Loli sama Lilo. Untuk lebih amannya lagi tuh sekitar umur 1 bulanan buat megang si Joynya. Tapi ada juga para owner dari sugar glider atau para breeder sugar glider itu yang megang Joynya itu sekitar umur 1 mingguan itu udah bisa dipegang, dan itu balik lagi ke karakter si indukannya. Kalau gue sih cari amannya itu sekitar umur 2 mingguan. Dan ketika gue mau pegang si Joynya itu biasanya itu gue biasanya kayak gini. Nah, ini gue ngelus-ngelus dia dulu, ajak main supaya tangan gue itu masih bau indukannya gitu. Ini gue lulus dulu, kemudian dia nyium-nyium tangan gue juga kan. Ini belum sempet gue bersihin kandangnya, baru pouchnya aja yang gue ganti. Terus gue pegang-pegang begini, terus gue masukin tangan gue ke kandangnya atau ke pouchnya kayak gini. Megang. Nah, kalau kayak gini biarin aja supaya dia baunya nempel di tangan kita kayak gini. Terus kemudian biasanya sih gue pegang-pegang dulu nih kepala si Joynya. Ini enggak kelihatan karena dia keluar. Megang-megang kayak gitu biasanya gue lagi di situ ya. Megang gini. Nah kan ini Joynya. Nah kan dia udah nyium tangan gue yang sebelah kiri karena bau si Loli, si induknya. Nah dia langsung nyamperin. Kemudian juga si induk jantannya ini gue elus-elus, gue pegang supaya baunya itu masih sama. Ini dia. Nah ini di sini juga gue alasnya pakai bukan pasir wangi. Gue sempat pakai pasir wangi juga. Terus karena direkomendasiin suruh pakai serbuk ini nih yang warna pink. Namanya nih, kalau nggak salah tuh kata yang jual ininya di pet shopnya itu dia dari serbuk kedelai. Nih kayak gini. Dan ini wangi. Dan ini wanginya itu wangi permen karet, bubble gum. Apa sih bedanya ini sama pasir wangi? Kalau pasir wangi itu ketika si sugar glidernya itu pup atau pipis itu masih bau gitu ya. Baunya nggak terlalu banget ke apa sih istilahnya itu, kecium sama si pasir wanginya. Jadi wanginya pasir wangi itu kalah sama wanginya pup dan pipisnya si sugar glider. Libet amat ngomong begitu ya. Nah begitu gue pakai ini, pup sama pipisnya dari si sugar glider itu nggak kecium karena wangi dari si serbuk yang ini nih, yang sekarang ini. Bukan serbuk, siapa sih namanya ya, food pellet atau apa gitu, gue lupa. Nah itu wanginya itu masih kalah sama wangi dari sini. Dan ini bisa tahan sampai sekitar semingguan
Dan kalau misalkan emang kitanya yang risih atau nggak betah, itu 3 hari kan juga kotorannya kan udah banyak, itu bisa langsung kita ganti. Dan itu harganya murah, 500 gram itu sekitar 25-an lah, 25 ribuan, sekitar segitu harganya. Dan seperti biasa ketika ada bau-bau baru, pasti si sugar glidernya itu bakalan ngegigitin. Dan itu bukan dimakan, dan dia juga tahu kalau misalkan si alasnya ini tuh emang nggak bisa dimakan, jadi dia cuman icip-icip manja aja gitu. Coba-cobain, habis itu langsung dimuntahin lagi gitu. Nah itu juga pilihan, balik lagi ke kalian mau pakai yang serbuk pasir wangi atau mau pakai yang ini. Kalau gue sih lebih milih ini untuk sekarang, karena baunya itu nggak begitu nyengat banget, bau pup sama bau pipisnya. Halo Loli. Nah oke, kita coba ambil si joynya. Nah joynya itu si Momo sama Molly. Sini. Nah gue nggak tahu sih yang Momo mana, yang Molly mana. Soalnya yang lebih hafal itu istri gue soalnya. Tapi coba ya. Sini. Oke. Kita ada satu bisa. Nah, ini dia nih. Oke, ini sih. Ini siapa? Ini siapa ya? Apakah Momo? Apa Molly? Nah, ini si Momo. Ini si Momo ini kayaknya karena dia palanya agak, mukanya bulat ya. Nah, ini dia udah umur sekitar 2 minggu lebih, jadi ini gue udah mulai agak berani megangnya, dan gue juga mesti megang dari indukannya juga supaya baunya itu masih sama. Nah, ini dia jenis kelaminnya perempuan. Gue dapet 2 perempuan classic grey karena indukannya classic grey, jadi anaknya juga masuk ke classic grey. Ini sebenarnya kandangnya udah berkarat dan ini nggak bagus juga karena belum ada rezeki lebih, jadi gue pertahanin ini kandang dulu. Tapi kalau misalkan udah ada rezeki lebih, gue bakal upgrade sih kandangnya. Dan itu juga persiapan buat si Joy-nya kan, kalau udah umur sekitar 2 bulan atau 2 bulan setengah, kalau misalkan dia udah bisa makan bursum sendiri, dan itu udah mesti gue pisah. Kalau nggak dipisah takutnya dikawin sama bapaknya begitu, karena kan nggak boleh juga kawin sedarah atau inbred gitu kan. Apa sih inbreed ya, pokoknya kawin sedarah lah gitu. Nah ini dia classic grey, dan ini masih nyusu, dan pouchnya pun jangan langsung diganti kalau misalkan emang udah kotor. Nah itu kasih pouchnya itu dimasukin aja dulu ke kandangnya, jangan pouch lamanya maksud gua, jangan buru-buru dilepas, biarin aja dulu. Begitu dia udah adaptasi sama pouch yang baru atau dia udah mulai pindah, baru kita pindahin. Kalau misalkan emang dia nggak mau pindah, terus kita pindahin sama anak-anaknya juga. Habis itu pouch lamanya baru kita lepas. Kalau gue sih gitu. Kalau misalkan dia nggak pindah-pindah, ya udah gue pindahin sendiri aja. Ini si Momo ini kayaknya. Nah banyak yang bilang juga untuk para breeder yang udah berpengalaman tentang sugar glider, jadi di umur segini itu dia, kalau istilah gua sih PAUD ya, lagi pendidikan usia dini nih, pembentukan karakter. Kalau kata breeder sugar glider yang udah berpengalaman, ini lagi pembentukan karakter supaya dia jinak kah, dia pecicilan kah. Kalau gue sih lebih tergantung ke indukannya. Kalau misalkan indukannya emang cicilan atau petakilan, kemungkinannya itu si Joy-nya itu bakalan pecicilan. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalkan dari kecil kita udah sering handle, kemudian kita lebih intens lagi, lebih deket lagi buat
ngehandle si Joy-nya. Ada kemungkinan juga kalau si Joy-nya ini bakalan nggak pecicilan gitu. Nah, gue adopsi Loli sama Lilo itu umur sekitar 3 bulanan, dan sekarang dia umurnya itu hampir setahun, nggak nyampe setahun, belum ada setahun kalau nggak salah, kita 7-8 bulanan. Nah, ini si Lilo, kalian bisa bedain nggak? Si Lilo, si Molly, karena dia lebih lonjong sih ininya, pipinya, mukanya. Kalau si Momo kan dia agak bulat, dan gue juga masih sering ketuker sih. Yang lebih apal itu istri gue, soalnya dia yang kasih nama. Nah, ini dia nih. Nyangkut. Nah, ini lagi jalan-jalan lah. Nah, dan gue juga di rumah itu nggak cuman ada si sugar glider, gue ada si Pupo, landak mini. Ini si Pupo, ini si Pupu sama Popo. Nah, ini indukannya dari dia. Ini anak pertamanya dan ini anak ketiganya. Anak kedua. Anak keduanya. Jadi di rumah itu ada sekitar 4, 5, 6, 7, 8, ada 10. 4 anabul dan 6 anak duri. Nah, itu dia. Ayo, Molly, sini. Aduh, karena si Loli nih sama si Lilo belum sempat gue mandiin, jadi dia warnanya agak kotor. Karena agak kotor sih, udah dibilang kotor juga sih segitu mah. Mungkin nanti sekitar 1,5 bulan lah kalau si Momo sama si Molly udah bisa makan sendiri, udah bisa belajar makan bursun, kalau gue mandiin. Dan mandiinnya pun gue biasanya pakai tisu basah, bukan tisu yang macem-macem ya, tisu basah. Oke teman-teman, mungkin itu aja video gue bareng sama si Loli, kemudian si Momo sama Molly. Si Lilonya lagi di pouchnya, dia lagi tidur mungkin. Semoga bermanfaat, semoga ada ilmunya sedikit di video gue kali ini. Mohon maaf juga kalau misalkan pembawaan gue masih beribet, masih belibet, masih ribet. Kalau misalnya kalian punya pengalaman menarik tentang sugar glider, kalian bisa komen. Jangan lupa juga di like. Terus ya seperti biasa lah, di subscribe, di share. Kalau sekiranya di video ini banyak banget kurangnya, kalian dislike aja. Mungkin itu aja dari gua. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah menyaksikan video-video gue sampai habis. See you next video, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.